Dia adalah kaisar yang kejam dan telah menyerahkan 6.000 tumbal perawan untuk mendapatkan kehidupan abadi seperti yang dia inginkan. Jika ditanya, siapakah orang yang paling berjasa bagi Tiongkok? Kebanyakan orang mungkin akan menjawab bahwa orang itu adalah Mao Zedong atau malah Shah Ilun. Ya, tidak salah juga. Tetapi sehebat apapun kedua tokoh tersebut, mereka masih belum sebanding dengan sosok Qin Shi Huang. Mengapa? Karena tanpa dirinya, Tiongkok yang kita kenal saat ini tidak akan pernah ada. Qin Shi Huang adalah orang yang berhasil menyatukan Tiongkok yang sangat luas di bawah bendera yang sama. Tidak hanya itu, warisan sejarah dari Tiongkok yang terkenal sejak zaman kuno, seperti mata uang, tembok besar Cina, patung pasukan terakota di Xi'an, standarisasi ukuran dan alat ukur, penyeragaman tulisan, atau bahkan sistem kekaisaran Cina yang terpusat, itu semua adalah warisan dari Qin Shi Huang. Bisa dibayangkan, jika saja Qin tidak melakukan semua hal tersebut, mungkin saja Cina akan jatuh ke tangan para pemimpin feodal yang membagi kekuasaan kepada keturunannya. Untuk lebih jelasnya tentang sepak terjang sosok kaisar pertama Tiongkok ini, langsung saja ikuti ceritanya sampai selesai. Nama asli Kaisar Qin Shi Huang adalah Ying Cheng. Dilahirkan di ibu kota negara Zhou, yaitu kota Handan, pada tahun 259 sebelum Masehi. Putra Raja Qin Zhuangwang ini naik tahta menggantikan ayahnya pada usia 13 tahun dan mendeklarasikan diri sebagai kaisar pada usia 39 tahun. Menjabat sebagai Raja Negara Qin dan Kaisar Dinasti Qin selama 37 tahun dan wafat pada tahun 210 sebelum Masehi. Dalam sejarah Cina Tiongkok, Kaisar Qin Shi Huang adalah seorang politisi terkenal, ahli strategi dan reformator, politisi pertama yang mempersatukan Tiongkok dengan tangan besi. Kaisar Qin Shi Huang adalah kaisar pertama yang menggunakan gelar Kaisar Huangdi. Gelar Huangdi ini kemudian digunakan selama berabad-abad berikutnya oleh penguasa dinasti di Tiongkok. Kata Huangdi ini berasal dari istilah San Huang dan Wudi, yaitu 8 pemimpin dan raja terkenal di zaman-zaman sebelumnya. Kaisar Qin Shi Huang mendirikan sistem pemerintahan terpusat atau sistem pemerintahan sentralisasi. Semua kekuasaan berada di tangan kaisar. Kaisar yang sering disebut dengan Si Huangdi ini juga menerapkan sistem San Gong dan Jiu Jing dalam mengelola pemerintahan negaranya. San Gong adalah 3 jabatan setingkat Perdana Menteri yang masing-masing menangani masalah pemerintahan, masalah militer, dan masalah dokumentasi, hukum, dan inspeksi. Sedangkan Jiu Jing adalah jabatan setingkat dengan menteri. Dalam pemerintahannya juga, Kaisar Qin Shi Huang menghapus sistem pemerintahan negara adipati dan menggantikannya dengan sistem pemerintahan daerah provinsi, menyatukan tulisan, menyeragamkan ukuran kereta, standarisasi ukuran dan alat ukur. Sedangkan di politik luar negeri, dinasti Qin menyerang suku Xiongnu yang berada di utara dan menginvasi negara Baiyue di sebelah selatannya. Qin Shi Huang juga memerintahkan membangun tembok besar yang saat ini kita kenal sebagai tembok raksasa Cina atau Wanli Changcheng. Sumber penulisan sejarah Qin utamanya adalah kitab sejarah atau catatan sejarah agung yang ditulis oleh Sima Jian pada tahun 135 sampai 87 sebelum Masehi yang hidup pada masa pemerintahan Kaisar Wu dari dinasti Han Barat. Dalam catatan inilah dijelaskan secara lengkap asal mula negara Qin dan Zhou, termasuk perseteruan antara negara bagian pada zaman negara-negara berperang sampai kepada penyatuan Cina oleh Qin Shi Huang.
Sumber sejarah lainnya adalah intrik negara-negara berperang yang ditulis oleh Liu Xiang pada tahun 77 sampai 8 sebelum Masehi. Buku ini menggambarkan perjalanan sejarah secara detail, jelas dan hidup, sehingga dapat membawa pembacanya seolah-olah kembali pada zaman yang penuh gejolak itu. Negara Qin merupakan salah satu negara dari 7 negara adipati di Tiongkok pada masa Zhang Guo. Kakek buyut Qin Shi Huang mengadopsi strategi menyerang negara tetangga dekat, bersekutu dengan negara tetangga yang berjarak jauh. Target utama 2 negara yang akan diserangnya adalah negara Han dan negara Wei yang berbatasan dengan negara Qin. Sedangkan negara Zhou yang jaraknya lebih jauh dari ibu kota negara Qin merupakan negara sekutu utamanya. Untuk menunjukkan ketulusan persekutuannya, negara Qin dan negara Zhou saling bertukar sandera. Negara Qin mengirimkan seorang putra raja yang bernama Yi Ren, kemudian menggantikan namanya menjadi Zichu, yang kelak menjadi ayah Qin Shi Huang, ke negara Zhou sebagai sandera dari negara Qin. Lu Bue adalah kunci keberhasilan naiknya Yin Cheng ke tahta kerajaan Qin. Lu Bue yang juga merupakan pedagang kaya ini bertemu dengan Yi Ren yang pada saat itu sebagai sandera dari Qin di negara Zhou. Meskipun kaya, Lu Bue memiliki ambisi politik yang sangat tinggi. Lu Bue berkeyakinan bahwa Yi Ren merupakan dagangan yang akan menghasilkan hasil yang luar biasa. Lu Bue segera menyusun perencanaannya dan berteman dengan Yi Ren yang masih sebagai sandera itu. Pedagang yang kaya raya ini juga memberikan seorang wanita cantik yang bernama Cao Ji, yang kelak menjadi ibu kandung Kaisar Qin Shi Huang, kepada Yi Ren. Untuk memperlancar rencananya, Lu Bui menyediakan 1.000 emas sebagai modalnya. 500 emas diberikan kepada Yi Ren untuk mencari teman-teman sekutu yang dapat mendukungnya. 500 emas lainnya lagi digunakan untuk membeli perhiasan dan barang-barang unik untuk menyenangkan Pangeran An Guochun dan istrinya Hua Yang Furen. Hua Yang Furen tidak memiliki anak. Lu Bui kemudian berhasil membujuk Hua Yang Furen dan Pangeran An Guochun untuk menerima Yi Ren sebagai anak angkatnya. Nama Yi Ren kemudian diganti menjadi Yi Chu. Pada tahun 251 sebelum Masehi, Raja Qin, Zhou Xiangwang, meninggal dunia pada usia 74 tahun. Pangeran An Guochun naik tahta menjadi Raja Qin dengan gelar Qin Xiao Wen Wang, sedangkan Hua Yang Furen menjadi ratu. Si Chu yang sebelumnya bernama Yi Ren, yaitu ayah Qin Shi Huang, diangkat menjadi pangeran mahkota. Masa pemerintahan Raja Qin Xiao Wen Wang sangat singkat. Tahun pertama setelah kematian ayahnya, Raja Qin Xiao Wen hanya berkabung dan tidak langsung menjabat sebagai raja. Setelah berkabung, Raja Qin Xiao Wen Wang resmi naik tahta sebagai Raja Qin. Namun raja baru ini meninggal dunia setelah 3 hari resmi naik tahta sebagai raja. Raja Qin Xiao Wen Wang meninggal di usia 53 tahun. Pangeran mahkota yaitu Qiju naik tahta menggantikan ayahnya menjadi raja dengan gelar Raja Qin Zhuang Xiang Wang. Raja baru ini menunjuk Lu Bue sebagai Perdana Menteri dan menganugerahkannya menjadi Adipati Wen Xin Hao. Namun Raja Qin Zhuang Xiang Wang juga tidak berusia panjang. Raja Qin Zhuang Xiang Wang meninggal dunia pada usia 35 tahun, yaitu 3 tahun setelah naik tahta menjadi Raja Qin. Pada tahun 247 sebelum Masehi, putra Raja Qin Zhuang Xiang Wang yang masih berumur 13 tahun, yaitu Ying Cheng, naik tahta menjadi Raja Qin. Pada awal pemerintahannya, semua urusan negara dan pemerintahan dikendalikan oleh Lu Bue. Lu Bue membantu Ying Cheng membasmi potensi-potensi ancaman politiknya
termasuk membunuh adik kandung Ying Cheng sendiri. Kekuasaan dan pengaruh Lu Buwei di negara Qin sangat besar, hingga melebihi kekuasaan Raja Qin sendiri. Di saat berusia 22 tahun, yaitu di tahun 238 sebelum Masehi, terjadi pemberontakan Lao Ai di istana Qinian. Raja Qin Ying Cheng berhasil membasmi pemberontakan tersebut dan membunuh semua orang yang terkait dengan pemberontakan ini. Dengan alasan kelalaian menjalankan tugasnya, Ying Cheng juga memberhentikan Lu Buwei dari jabatan Perdana Menterinya dan mengasingkannya ke wilayah Basu. 2 tahun kemudian, Ying Cheng mengirimkan utusannya ke Basu dan memaksa Lu Buwei untuk bunuh diri dengan minum anggur beracun. Lu Buwei meninggal pada tahun 235 sebelum Masehi. Dengan demikian, Ying Cheng secara resmi mengendalikan keseluruhan pemerintahan negara Qin. Untuk menggantikan Lu Buwei, Li Si ditunjuk menjadi Perdana Menteri yang baru. Kaisar Qin Ying Cheng berhasil menaklukkan 6 negara kerajaan lainnya di tahun 221 sebelum Masehi pada usia 39 tahun dan mengangkat dirinya menjadi Kaisar Qin dengan gelar Kaisar Qin Shi Huang, yang artinya adalah Kaisar pertama dinasti Qin. Negara terakhir yang ditaklukkannya adalah negara kerajaan Qi. Adapun negara yang berhasil ditaklukkannya adalah Kerajaan Han, Kerajaan Zhou, Kerajaan Yan, Kerajaan Wei, Kerajaan Chu, dan Kerajaan Qi. Berikut ini adalah urutan 6 negara yang berhasil ditaklukkannya. Namun di balik pencapaiannya, Qin Shi Huang juga dikenal sebagai sosok yang sangat kejam. Ia tidak akan segan menghabisi nyawa orang-orang yang tidak sejalan dengannya. Salah satu peristiwa mengenai hal ini pernah ia lakukan saat ia membunuh para cendekiawan yang tidak sepaham dengannya. Hal ini berawal jauh sebelum penyatuan dataran Cina, di mana Konfusianisme dan sejumlah filosofi lainnya berkembang dengan pesat. Qin melihat pemikiran-pemikiran tersebut sebagai ancaman bagi pemerintahannya. Maka dari itu, pada tahun 213 sebelum Masehi, ia memerintahkan semua karya tulis yang tidak berhubungan dengannya agar dibakar. Tidak hanya itu, Qin juga menghubur hidup-hidup sekitar 400 orang cendekiawan dan 700 lainnya dilempari batu hingga mati karena berani menentang dirinya. Sejak saat itu, satu-satunya pemikiran yang diperbolehkan adalah legalisme, ikuti hukum kaisar atau terima akibatnya. Tidak hanya menyatukan dataran Cina, Qin Shi Huang juga yang memerintahkan pembangunan tembok pertahanan yang sangat besar, yang kini disebut Tembok Besar Cina. Qin begitu aktif dalam rencananya ini. Alasannya adalah untuk mempertahankan diri dari pemberontak dari suku liar. Pekerjaan itu dilakukan oleh ratusan ribu orang yang diperbudak dan para penjahat atau para tahanan antara tahun 220 dan 206 sebelum Masehi. Dalam hal ini, ribuan dari mereka tewas selama peristiwa tersebut. Selain kejam, Qin juga sangat terobsesi dengan keabadian. Ketika umurnya semakin menua, ia semakin takut dengan kematian. Hingga akhirnya, ia terobsesi untuk menciptakan ramuan keabadian yang akan membuatnya bisa hidup selamanya. Qin memerintahkan para ahli kimia untuk menciptakan ramuan abadi. Meski tidak mungkin, perintah kaisar adalah mutlak dan tidak bisa ditolak. Tidak banyak ahli yang berani mengantarkan ramuan hidup abadi, karena selain tidak mungkin, mereka akan dijebloskan ke penjara atau bahkan dijatuhi hukuman mati jikalau ramuannya gagal. Bahkan Qin juga ikut menghukum sekitar 400 ahli kimia yang tidak terlibat. Hingga akhirnya, pada tahun kelima kepemerintahannya, seorang ahli nujum yang bernama Su Fu datang menghadap ke hadapan Qin. Su Fu mengatakan, untuk bisa mendapatkan obat keabadian, dia harus menyediakan seseorang yang masih perjaka dan perawan
sebagai syarat untuk membuat obat itu. Maka Qin Shi Huang kemudian mengutus Su Fu untuk memilih 6.000 penjaga dan perawan terbaik dan pergi ke Laut Tiongkok Timur untuk bertemu dan meminta kepada dewa agar mendapatkan cara dan mendapatkan obat untuk dapat hidup abadi. Demikian yang Sima Qian tulis dalam catatan sejarah agung. Sayangnya, obat tersebut tidak pernah ditemukan dan Su Fu tidak pernah kembali dari perjalanannya. Untuk mengambil hati rakyat yang baru dipersatukan dan untuk menunjukkan kekuasaannya, Kaisar Qin Shi Huang melakukan perjalanan dalam skala besar sebanyak 5 kali. Dalam perjalanan yang kelima, yaitu tahun 210 sebelum Masehi, Kaisar Qin Shi Huang wafat di usia 50 tahun di Sajiu yang sekarang bernama Guangzhou, yaitu Provinsi Hebei. Penyebab kematiannya kemungkinan besar karena keracunan merkuri yang merupakan isi dari banyak percobaan dalam pembuatan ramuan abadinya. Di makamnya, Qin dijaga oleh pasukan terakota yang setidaknya berjumlah 8.000 patung tentara seukuran manusia, yang setiap patungnya adalah individu, karena memiliki ciri yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Pasukan terakota ini juga dilengkapi dengan kereta kuda dan senjata. Qin membangun ini untuk menjaganya di alam baka nanti, dan mungkin juga untuk menaklukkan surga seperti apa yang ia lakukan di bumi. Setelah wafatnya Kaisar Qin Shi Huang, atas dukungan dan berkolusi dengan Kasin Cao Gao dan Perdana Menteri Li Si, putra ke-18 Kaisar Qin Shi Huang yang bernama Hu Hai berhasil menjadi Kaisar Qin dengan gelar Qin Shi atau Kaisar Qin II. Tidak lama setelah kenaikan Kaisar Qin II, terjadi pemberontakan petani yang dipimpin oleh Chen Sheng dan Wu Guang. Pemberontakan ini berhasil dibasmi oleh dinasti Qin. Namun pemberontakan lainnya yang dipimpin oleh Xiang Yu dan Liu Beng berhasil menggulingkan pemerintahan dinasti Qin. 4 tahun setelah kematian Kaisar Qin Shi Huang, dinasti Qin musnah. Dinasti selanjutnya yang menguasai dataran Tiongkok adalah dinasti Han, yang dipimpin oleh Kaisar Han Gao Su Liu Beng. Itu tadi kisah sejarah Cina pada dinasti Qin yang diperintah oleh Kaisar Qin Shi Huang. Jasa Qin Shi Huang memang sangatlah besar bagi peradaban Cina. Namun sebagai manusia, ia adalah orang yang sangat kejam. Haruskah Qin dikenal dengan pencapaian monumentalnya atau tirani kejamnya adalah masalah perspektif. Terlepas dari semua kejahatannya, sosok Kaisar pertama Cina Qin Shi Huang tetap dianggap mulia bagi rakyat Tiongkok. Bagaimana pendapat teman-teman tentang kisah sejarah hari ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar yang sudah tersedia. Dan jika masih ada yang kurang dalam materi penyampaian saya tentang cerita ini, silahkan teman-teman tambahkan dan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Adelisti pada hari ini, dan tunggu cerita-cerita selanjutnya yang lebih seru.